Kali ini materi kita adalah materi hikayatnya. Jadi hikayat itu dalam pengertian merupakan karya sastra Melayu klasik. Dia adalah karya sastra lama dalam bentuk prosa atau karangan. Dia itu menceritakan kehebatan, kegagahan, kekuatan, kepahlawanan, kemustahilan, kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi karya sastra ini dalam ceritanya itu selalu bercerita tentang seputar kepahlawanan, kebangsawanan, atau dalam keluarga istana. Beberapa karakteristik dari hikayat. Yang pertama, kemustahilan. Kemudian kesaktian, anonim, istana sentris, dan bahasa arkais atau bahasa lama yang sudah tidak dipakai lagi. Kemustahilan itu di luar nalar. Hal-hal yang mustahil, misalnya binatang berbicara, orang yang lahir dari sesuatu yang tidak dari benda, misalnya hewan bercerita, hewan bergerak, orang terbang, hilang seketika. Itu hal-hal yang di luar nalar, yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi itu ada di dalam cerita hikayat. Kemudian ada kesaktian, ada benda-benda sakti, ada keris, ya, mengeluarkan cahaya, ada barang-barang yang sakti yang dapat menghancurkan, memindahkan gunung dan sebagainya. Itu adalah kesaktian. Anonim, apa itu anonim? Anonim itu kita tidak tahu ini karya sastra siapa yang buat. Anonim itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Kisah-kisah yang beredar dalam cerita-cerita rakyat atau hikayat ini itu tidak diketahui siapa yang membuatnya. Awalnya dia beredar dari mulut ke mulut, kemudian ada yang menuliskannya, tapi kita tidak tahu siapa yang mula-mula kemudian menceritakan kisah itu. Kemudian ada istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris itu adalah kisah-kisah dalam hikayat itu salah satu keunikannya karena dia hanya bercerita tentang seputar istana. Ada tadi misalnya kebangsawanan, ada raja, ada putri, ada pangeran, ya. Dia bercerita seputar kehebatan bangsawan, kesaktian bangsawan, kehebatan seorang raja, dan sebagainya. Memang dalam hikayat itu karena dia bahasa Melayu lama, maka banyak kata-kata yang sudah lama atau arkais tidak digunakan sekarang. Sudah tidak digunakan sekarang. Jadi kalau kita membaca hikayat itu, kita akan menemukan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Itu karena bahasa itu sudah lama dan tidak dipakai sekarang ini, dan memang juga dia adalah bahasa Melayu yang sudah lama. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada sekarang ini. Nah, ada beberapa contoh, ada hikayat Badang Budiman, ada hikayat Kalila, hikayat Hantuan, Nahkoda Asik. Ini adalah contoh buku-buku hikayat yang masih kita bisa dapatkan sekarang ini, dan itu bisa kita baca. Nanti membaca hikayat ini kita akan melihat banyak pesan-pesan moral di dalamnya sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bicarakan dulu strukturnya. Strukturnya hikayat karena dia adalah prosa, sebuah cerita, kisah, pengisahan, maka strukturnya sama saja dengan cerpen atau karya prosa lainnya. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kalau abstraksi itu ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan. Dia rangkaian awal dari sebuah cerita. Dia bersifat opsional juga. Ya, boleh tidak ada abstraksi langsung, bisa ada langsung pengisahan dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi abstraksi ini merupakan kisah awal dari sebuah cerita.
Hikayat. Orientasi bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Jadi ada bagian-bagian dalam hikayat itu yang kemudian pada suatu ketika ada seorang raja, ya, ada seekor burung yang berkisah dan sebagainya. Itu sudah menunjukkan ada waktu, tempat, dan suasana. Itu adalah ada komplikasi. Komplikasi itu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada bagian ini kita biasakan mendapatkan karakter atau watak tokoh. Nah itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang sakti tadi itu, tokoh-tokoh yang kegiatan-kegiatannya bisa tidak masuk akal, mustahil. Ini bisa ada di dalam. Ada evaluasi. Konflik yang terjadi mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Itu ada evaluasi. Jadi di komplikasi tadi itu sebenarnya ada konflik, tapi konflik kemudian mulai teratasi. Resolusi. Pada bagian ini pengarang mengungkapkan solusi. Jadi setelah evaluasi konflik yang terjadi, maka ada resolusi, ada solusi dari permasalahan saat konflik yang dialami tokoh tadi itu. Koda, nilai atau pesan-pesan pelajaran yang diambil, yang dapat diambil dari kisah itu. Inilah singkat materi tentang hikayat dan strukturnya. Pada akan membahas aspek bahasaan dan memberikan contoh-contoh yang lebih konkret. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.